Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan membahas soal fikih ya anak-anak ya, untuk simulasi PAT ya. Oke, kita langsung saja menuju ke soal utama ya. Nah, soal pertama yaitu hari Arafah, yaitu puasa pada hari ke bulan Zulhijjah. Nah, di sini pembahasannya adalah, jadi setelah melaksanakan puasa sunnah tarwiyah pada 8 Zulhijjah, kaum muslim dianjurkan menjalankan puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Jadi untuk jawaban dari soal hari Arafah, yaitu puasa pada hari ke 9 Zulhijjah ya anak-anak ya. Jadi pada saat jemaah, jadi maksud 9 Zulhijjah yaitu hari pada saat jemaah haji melakukan wukuf ya di padang Arafah. Oke, nomor 2. Nomor 2 yaitu puasa pada bulan Muharram, terutama pada hari ke-10 disebut puasa ke-10 Muharram atau dikenal dengan sebutan puasa Asyura ya. Jadi puasa pada bulan Muharram terutama pada hari ke-10 disebut puasa Asyura ya anak-anak ya. Puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengerjakan puasa ini dan menganjurkan umat Islam melakukannya pula. Jadi keutamaan puasa Asyura adalah dihapusnya doa kecil selama setahun ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, jawabannya adalah puasa Asyura ya. Puasa pada bulan Muharram terutama pada hari ke-10 disebut puasa Asyura ya. Oke, next, nomor 3. Nomor 3, berpuasa sehari dan tidak berpuasa keesokan harinya atau selang-seling ya dalam arti lainnya. Nah, ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai puasa Daud ya. Jadi puasa Daud ini sangat identik dengan puasa selang-seling ya. Jadi puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling ya anak-anak ya, yaitu sehari puasa sehari tidak. Seperti contoh, kamu puasa di hari Senin, pas hari Selasanya kamu tidak berpuasa. Nah, itu disebut sebagai puasa Daud karena puasa ini merupakan puasanya Nabi Daud ya alaihissalam. Jadi para ulama pun telah bersepakat mengenai sunnahnya puasa ini. Jadi kalau misalkan kalian ditanya puasa apa yang sehari puasa sehari tidak atau selang-seling, itu namanya puasa Daud ya anak-anak ya. Oke, next, nomor 4. Nomor 4, sholat yang paling utama bagi wanita adalah di mana? Yo, jawabannya adalah di rumah ya anak-anak ya. Bagi kaum wanita itu diutamakan sholat di rumah ya, karena Rasulullah bersabda terkait tempat sholat yang paling tepat untuk wanita adalah di rumah masing-masing. Seperti kutipan hadis riwayat Ahmad dari Ummu Salamah RA, sebaik-baik masjid bagi kaum perempuan adalah rumah mereka ya. Oke, next, nomor 5. Puasa sebenarnya merupakan diri kita. Semakin
Puasa sebenarnya membuat diri kita semakin. Nah, jawabannya adalah sehat ya anak-anak ya. Makanya kalau puasa itu bisa membuat diri kita sehat, tidak akan sakit. Kenapa? Karena menurut peneliti, berpuasa dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan seperti memperbaiki gula darah. Ya, jadi puasa itu membawa manfaat bagi mereka yang mengidap diabetes, penyakit diabetes ya anak-anak ya, karena dapat membantu mengurangi resistensi terhadap insulin serta kadar gula darah yang berlebih. Nah, lalu yang kedua, mengurangi kolesterol tubuh. Nah, maksudnya manfaat puasa yang kedua dapat dirasakan pada kadar kolesterol tubuh. Maksudnya puasa mampu mengurangi kolesterol jahat yang sering disebut LDL atau low density lipoprotein. Ya, dengan begitu bagi penderita kolesterol tidak perlu khawatir, kolesterolnya dapat menghambat arteri dan mengakibatkan komplikasi seperti serangan jantung. Sangat bagus ya, berarti berpuasa ya. Lalu yang ketiga, mengurangi lemak tubuh. Nah, terkadang dokter akan menyuruh kita untuk mengurangi lemak tubuh ya. Bukan dokter aja sih, sebenarnya kalau misalkan orang yang gendut, yang gemuk, pasti banyak nasihat dari orang-orang lain supaya lebih mengurusi tubuhnya ya. Jadi berpuasa ini bisa mengurangi lemak tubuh ya anak-anak ya. Nah, lemak tubuh ini bisa ini ya, kalau berlebih bisa mengakibatkan hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Jadi sangat berbahaya. Jadi bagi yang gemuk, cobalah puasa ya, karena puasa Ramadan udah lewat, coba aja puasa sunnah, mungkin Senin Kamis ya, yang menurut Papa masih muda. Kalau mau tingkat yang lebih sulit ya, puasa Daud itu yang selang-seling ya. Nah, terus menjadi metode detox. Nah, maksudnya detox ini maksudnya racun ya. Jadi kita berpuasa itu mampu mengurangi racun dalam diri kita. Nah, di sini sudah dijelaskan salah satunya yaitu mendorong proses detoksifikasi yang berguna dalam membuang toksin ya, atau racun atau zat-zat buruk yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Dan masih banyak lainnya hal-hal positif yang terkait dengan berpuasa ya. Jadi jawabannya adalah sehat ya anak-anak ya. Kalau kita semakin banyak puasa, semakin sehat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak ya. Oke, nomor 6, puasa Senin Kamis hukumnya. Nah, puasa Senin Kamis ini hukumnya adalah sunnah ya anak-anak ya. Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adilatuhu menggolongkan puasa Senin Kamis dalam puasa sunnah yang disepakati para ulama. Jadi puasa Senin Kamis ini hukumnya sunnah ya anak-anak ya. Oke, next, nomor 7, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan disebut sholat. Nah, ayo, kemarin kamu sholat apa tuh malam-malam? Sholat sunnah yang dilakukan pada saat malam hari di bulan Ramadan yaitu sholat tarawih ya. Setelah isya kita langsung sholat tarawih. Setelah tarawih diakhiri dengan sholat witir ya, sholat ganjil. Nah, next, nomor 8, sholat sunnah ganjil yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan disebut sholat. Jawabannya adalah
Sholat sunnah yang dikerjakan dengan rokaat ganjil merupakan sholat witir ya. Jadi sholat witir ini sholat ganjil, nggak genap. 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Nah ya, sampai seterusnya, yang penting ganjil ya. Jadi sholat witir biasa dilaksanakan ketika setelah selesai sholat tarawih atau penutupan sholat-sholat lainnya ya, nggak tarawih aja. Next, nomor 9. Sebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ayo. Jadi yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja ya. Yang kedua muntah. Yang ketiga merokok. Yang keempat haid atau nifas. Nah, haid tuh yang siklus dari wanita ya, siklus datang bulan. Nah, kalau nifas tuh setelah melahirkan. Nah, yang kelima gila atau hilang akal ya. Jadi kalau yang orang gila bisa membatalkan tuh, tiba-tiba kamu jadi gila, batal tuh puasanya. 6. Bekam. Nah, bekam tuh mengeluarkan darah ya, darah kotor dalam diri kita. Itu pengobatan juga sih. Jadi dalam artikel Bapak searching juga, bekam itu membatalkan puasa ya anak-anak ya. Nah, lalu yang ketujuh suntikan. Jadi bagi yang berpuasa itu tidak boleh disuntik sebenarnya karena membatalkan puasa ya. Lalu 8 berhubungan seksual. Yang ke-9 mengeluarkan air mani. Ke-10 menelan dahak. Nah, kalau kamu lagi batuk-batuk nih, ada dahaknya atau reak ya, kita sering dibilangnya, itu nggak boleh telan, buang aja, lepeh langsung ya. 11 berenang. Nah nih pas puasa kita nggak boleh berenang ya. 12 murtad. Nah, murtad tuh maksudnya tuh orang yang keluar dari agama Islam ya. Terus yang ke-13 mengobati kemaluan atau dubur. 4 emosi. Nah nih, kamu kalau misalkan lagi puasa nggak boleh tuh marah-marah, apalagi bentak-bentak, apalagi menghina ataupun mencaci maki, keluar kata-kata binatang tuh nggak boleh. Itu udah batal jatuhnya ya. Ke-15 memakan selain makanan pada umumnya ya. Oke, jadi banyak ya pokoknya 15. Nanti kalau kamu akan ketemu soal seperti ini, mungkin sebutkan saja 5 ya, atau enggak 3, masih banyak-banyak. Oke, nomor 10, sebutkan macam-macam puasa ya. Nah, di sini puasa wajib ini ada 3 ya. Puasa Ramadan ya, merupakan jenis puasa yang paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah balik ya. Balik itu artinya udah dewasa ya. Oke, yang kedua puasa nazar. Jadi puasa nazar itu wajib ya. Maksudnya jenis kedua dari puasa wajib adalah puasa nazar, yaitu puasa karena sebuah janji. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji ya, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum wajib. Jadi ibarat kamu tuh pengen sesuatu, misalkan saya pengen masuk universitas. Kalau misalkan saya masuk universitas tersebut, saya akan puasa nazar. Nah, pas kamu masuk tuh universitas, kamu wajib tuh melakukan puasa nazar ya. Oke. Nah, yang ketiga puasa denda atau kifarat. Nah, jenis terakhir dari puasa wajib adalah puasa denda ya, yakni puasa yang dilakukan untuk menggantikan puasa-puasa yang wajib ya. Contohnya tidak melaksanakan puasa. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Nah, atau dalam arti lain, puasa denda ini dimaksud dengan apabila kamu pas puasa bulan Ramadan ada yang berhalangan. Nah, ini puasa denda nih maksudnya. Puasa ngutang lah ibarat mah. Jadi kamu melaksananya di hari berikutnya atau setelah bulan Ramadan ya. Lalu
setelah puasa wajib itu ada namanya puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini ada 8 ya. Yang pertama ini puasa Syawal. Puasa Syawal ini yaitu puasa sunnah yang Syawal sendiri adalah nama bulan setelah bulan Ramadan ya. Jadi puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Lalu puasa ini juga bisa dilakukan secara berurutan, dimulai dari hari kedua Syawal ataupun biasa dilakukan secara tidak berurutan. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah ya. Lalu yang ketiga, puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarawa ya, dan berarti membawa bekal air. Hal tersebut karena pada hari itu para jamaah haji membawa banyak bekal, air zam-zam atau untuk persiapan Arafah dan menuju Mina. Lalu yang keempat, puasa Senin Kamis. Jenis puasa satu ini juga merupakan puasa sunnah yang paling populer ya di kalangan kita ya, kaum muslim. Jadi puasa Senin Kamis ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kalinya Al-Quran diturunkan ya. Lalu yang kelima, puasa Daud. Nah, puasa Daud nih tadi nih puasa yang unik ya dari puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling ya. Jadi puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa Asyura. Puasa Asyura ini termasuk puasa yang dikenal dengan istilah Yaumu Asyura, yang artinya hari pada tanggal ke-10 Muharram. Jadi puasa ini tuh dilaksanakan ketika bulan Muharram ya, atau bulan ke-10 Muharram. Lalu yang ketujuh, puasa Ayyamul Bid, yaitu umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun puasa lebih utama dilakukan pada Ayyamul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriyah atau bulan pada kalender Islam. Ayyamul Bid sendiri mempunyai arti hari putih karena pada malam-malam tersebut bulan purnama bersinar dengan sinar rembulannya yang putih. Nah, yang terakhir, puasa Sya'ban atau nifsu Sya'ban. Nah, tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukannya puasa pada bulan pertengahan bulan Sya'ban sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau kalian dapat soal seperti ini, jelaskan juga ya puasa wajib itu ada berapa, puasa sunnah juga ada berapa. Ya minimal 2 aja nggak apa-apa ya. Oke, cukup sekian dari penjelasan pembahasan soal mata pelajaran fikih. Semoga bermanfaat untuk kalian ya anak-anak ya. Oke, cukup sekian dari materi atau pembahasan soal yang sudah Bapak sampaikan. Oh ya, nanti Bapak akan memberikan tugas ya. Tugasnya sedikit kok, cuma ada 5 soal ya per mata pelajaran, itu sebagai bentuk ulangan harian. Itu dikerjakannya fleksibel ya. Bapak kasih rentang waktu itu sampai hari Senin deh. Dari startnya dari hari Jumat ya.
Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.